out of the box, Betul. tidak ada yang keluar jalur. Semuanya satu jalur, bahkan zonanya, ini zonanya PJFW banget bro. Ini benar-benar ngebuat mereka enak banget untuk menguasai bagian sentral dan bahkan udah ngirim links ke arah bagian atas. Tapi sebentar, ada knockdown yang terjadi di bagian elimination feed. Sepertinya ke arah bagian boom yang coba untuk masuk ke arah pertahanan PJV yang nekat banget. Waduh. Mereka ke arah bagian selatan dan bahkan Zuxi. Lagi-lagi Zuxi adalah salah satu orang yang kemarin gue lihat di biasa cukup gemilang. Karena teman-teman semua, gue di hari pertama mau mengumpulkan data dari 35 pertemuan fight dengan DBS yang tersorot kamera, 30% itu gagal. Itu sekitar 11 pertemuan mereka gagal melakukan fight dengan DBS. Kalah dengan UMP, kalah dengan M4, tapi lebih banyak berhasilnya. Dan Zuxi adalah salah satu player yang banyak banget memenangkan fight DBS di hari pertama kemarin, Jelly. Emang lu sempat kayak nganalisa kan fight-fight DBS, chance-nya berapa persen dan ini berapa apa ya bisa dibilang dari crosshair placement-nya. Betul. Kalau gua tangkep ya dari keseluruhan semua ini, DBS itu nggak semua orang bisa kendaliin. Totally agree. Iya nggak sih? Oke, benar. Sama kayak kalau kita ngomongin dari kehidupan, Wah, nggak semua cewek bisa dikendalikan. memang harus apa ya, butuh apa nih, pengalaman? Tergantung misalnya sama pawangnya. Pawangnya. Oke. Nggak ngomongin cewek doang. Cewek gimana ya? Cowok. Cowok ya kan? Juga sama. Tergantung pawangnya. Berarti semuanya butuh pawang yang tepat gitu ya. Bener. Lu DBS, misalkan contoh deh DBS nih ya. Gue yang make sama lu yang pakai. Beda kan hasilnya pasti? Jagoan lu kan? Iya, gila lu. Makanya gue pakai jaket Nova. Mantap sekali, Gitu. kayak sekarang Glue nih. Juga pawangnya granat kayaknya. Karena Pak Guru Rocky loh, yang kemarin ngajarin cara clutch, sekarang dibalaskan sama seorang Xbox. Dengan nade yang luar biasa pun juga ada Cleon di sana sebagai salah satu list MVP dan juga Terminator. Walaupun dari Morph GPX kali ini tinggal menyisakan 3 orang, kita lihat apakah ada perlawanan yang bisa dilakukan. Karena Glue dari tadi kayaknya punya posisi bagus dan bisa motong pergerakan orang-orang. Tadi korbannya udah Void Bulls, sekarang kena juga Morph GPX. Dan Dewa United di tempat lain juga terkena. Tapi Glue akhirnya tumbang 1 player setelah menumbangkan 3 player dari tim-tim lain, Jelly. Sejauh ini Stickly belum adanya penyelamatan ya menuju ke arah seorang Stickly. Tapi nampaknya dari Glue lain berusaha untuk buying time saja. Namun kayaknya udah nggak ada waktu lagi untuk mereka buying time karena Nux sudah semakin dekat dengan seorang Stickly. Stickly hanya bisa memberikan informasi saja di manakah letak seorang Nux dan Bogel pun berhasil untuk memotong kembali pergerakan 1 player. MRPX, Cleon di takedown begitu saja. Nux pun sama langsung memanfaatkan timing tersebut untuk memusnahkan seorang Stickly. Blue Zone berjalan, TikTok waktu bergerak. Gue rasa tim-tim yang ada di bagian Blue Zone udah nggak bisa main lama lagi nih, Chan. Betul, ini wajib banget mereka harus segera bergerak karena habis ini stage 4 yang gue bilang stage yang berdarah benar-benar mengecil dari zonanya, tapi lihat tembakan dari Xbox baru saja menumbangkan seorang Tuyol, membuat Dewa United kesulitan banget untuk masuk satu persatu player mereka di takedown, bahkan hanya menyisakan 2 player. Dan Glue pun menurut gue tidak aman karena lihat sudah ada Pick Me yang lebih cepat masuk. Morph GPX kehilangan 2 player, 1 player itu Cleon pun tadi udah berhasil di revive, udah mulai masuk ke dalam zona juga. Jadi Sanok ini berbahaya sekali, terlalu lama fight di bagian luar zona, terkikis dari healing dan lain-lain. Tapi lihat Weimer, ini dia rekrutan teranyar dari Alter Ego, coba untuk masuk, ternyata justru ter-take down oleh jebakan yang dibuat oleh HFX. Tidak hanya Weimer, Potato pun demikian, 2 tumbang dari Raja Perang kita, Jelly. Oh no, Alter Ego apa yang terjadi? Jalur penyeberangan mereka ini udah kayak jalur neraka. Udah ada yang ngejaga di bagian depan, di bagian bukit-bukit atau tebing-tebing. Ini sudah ada HFX, player-player dari Kalimantan yang siap memangsa. Tapi di arah yang berbeda, painan berdarah kali ini terjadi juga. ARF dibuat tidak berdaya oleh permainan dari RRQ. Hexas tidak mau membuang-buang kesempatan, dia mau mencari di manakah player terakhir dari ARF ada di belakang sana. Casper kelihatan palanya, ditembak one hit. Hexas! Oh my god! Hexas berani melawan zona, berani melawan takdir untuk bisa mendapatkan 1 elimination point. Itu jump shot yang begitu presisi. Dia melihat sedikit, langsung mengarahkan crosshair karena play dari ARF and bye-bye. That was clean dengan sebuah DBS-nya. Namun kita berpindah fight lagi. Ini dia Morph GPX yang tadi terjegal oleh Glue. Dibalikan keadaan sekarang. Bahkan ada beberapa util dilempar. Cleon sepertinya tidak
Tidak rela, dia hanya knockdown, tapi ingin mencoba memberikan knockdown juga. Tapi toning down sebentar, karena ada beberapa perang di bagian yang lain. Aura kehilangan seorang Snape atau Snape dari Kagendra. 21 NFT pun demikian, ini di seluruh sisi circle. Sekarang fight terjadi, Jelly. Iya, karena ini efek domino gak sih yang seperti sering banget lu bilang ketika 16 tim masih bertahan di awal-awal semuanya bakal numpuk, semuanya bakal chaotic kayak gini. Dimanapun lu gerak lu bakal ketemu orang. Dimanapun lu berjalan lu bakal melihat adanya suara-suara dan bahkan kali ini pertemuan tidak terelakkan antara MRX melawan Glue lagi dan lagi. Tadinya perang jarak jauh LDR, tapi kali ini sudah jarak dekat, sudah terjadi pertemuan. Cleon membuat sebuah perbatasan. Tidak mau banyak pergerakan, diikis Blue Zone dan saat ke kiri ditembak mendapatkan satu. What a nice prediction dari seorang Cleon. Bagus sekali gerakan dari Bait, kemudian melakukan tembakan. Bogel yang mau melakukan healing jadi gagal. Bahkan Xbox di belakang gak bisa maju karena butuh melakukan healing terlebih dahulu. Cleon bahkan kembali bisa memancing satu player dari Glue, tapi Cleon membuka badan di bagian belakang, tertembak. Belum knockdown, bahkan sudah masuk dalam zona. Xbox dipaksa maju dan langsung dilakukan backup. Morph Gpex! Satu tim yang memang diprediksi Jelly akan memberikan gebrakan di PMPL kali ini. Menunjukkan performa yang luar biasa. But the fight is not over yet. Alter Ego tidak rela kehilangan dua player. Maju karena bagian HFX, tapi Okta, the king himself, being taken down. Rosemary, the last man standing. Clutch kah? Tidak, ternyata seluruh punggawa kuda dari Kalimantan menumbangkan raja perang kita. Bahkan ini belum masuk ke stage yang ke-6. Alter Ego dibuat tidak berdaya, di kerangkeng. Itu bener-bener Rosemary, lu mau gerak ke kiri udah ada orang, lu mau ke kanan udah ada orang. Tapi kayaknya fight masih belum berhenti, masih ada suara-suara lagi di arah yang berbeda. Kali ini RRQ bertemu dengan Kagendra. RRQ berusaha untuk nge-gatekeep atau, Kagendra yang berusaha untuk nge-gatekeep permainan-permainan atau pergerakan dari RRQ. Tapi hati-hati, di sebelah kanan mereka sudah ada tim yang berwarna hijau. Masih belum kelihatan di bagian kamera, drone view masih belum menuju ke arah mereka. Tapi pertanyaan gue adalah gimana caranya RRQ bisa nge-retake rumah ini dengan adanya gangguan dari sebelah kiri. Itu dia, apalagi tidak hanya satu rumah, Jel. Ada dua rumah yang diisi oleh player Kagendra yang tentunya ketika mau ngambil pun susah. Dan ternyata tim berwarna hijau tersebut adalah Pikmi dan bahkan baru saja mengganggu karena bagian Hexas. Ada balasan memang dari Aura dan lagi-lagi semua celahnya ini dekat yang ngebuat mereka saling melakukan crossfire. Dan Aura di bagian belakang, ternyata hands for you. Satu player yang kemarin begitu bersinar, bahkan sempat meratakan tim-tim besar. Kali ini coba untuk masuk. RRQ punya waktu untuk melakukan revive, tapi Nate dari Kagendra terus memberikan gempuran. Nerfeko sudah mulai maju. Nerfeko ter-pick off. Dia ter-knockdown. Bahkan mencari yang kedua. Masih bisa melakukan proning, tapi Mort pun tidak selamat dengan health point-nya besar. Maju lagi seorang Hexas. Low HP sekali. Nate dilemparkan. Masih bisa untuk bergerak, tapi Mort ter-takedown. Pun juga Hexas. Dan Rex Regum Keon tumbang oleh Kagendra. Itu welcome drink dari Kagendra tadi ya. Selamat datang di rumah Kagendra. Ada yang bisa dibantu. Dem. Waduh. Tewas semua langsung. Karena memang mau gimana lagi, itu udah deadlock gak sih, Jan? Itu dia. Belakang Blue Zone, depan udah rumah, dan udah siap juga ditangkap. Well, kita bakal bergerak juga dengan adanya 9 tim yang masih tersisa. 9 tim yang masih berjuang. Dan Blue Zone juga udah gak peduli. Pokoknya lu pada harus bisa masuk ke dalam zonanya. Karena Blue Zone sudah mulai bergerak kembali. Kali ini membuat MRX harus terkikis satu persatu player-playernya oleh ulah dari Pikmi. Joshua mengobok-obok player dari MRX. And that's it, Joshua. Dengan shotgun gaming body-nya berhasil meratakan satu tim. DBS lagi-lagi masih menjadi mimpi buruk bagi banyak player. Tapi berbicara mimpi buruk, Void Bulls, the last man standing, dicari oleh Misery, dilempar Nate karena bagian down dan meletup. Void Bulls ditumbangkan oleh Persija. Evos dan Misery lagi-lagi menjadi aktor yang menjadi pemeran utama dari Persija Evos, meratakan tim lainnya. Dominatus kali ini coba untuk tailing dari bagian belakang, bahkan melemparkan beberapa Nate karena Persija Evos. Misery masih bisa bertahan. Boom sekarang yang kesulitan karena Ponbit udah mulai terpantau dari bagian atas. Lihat Jelly bagaimana Persija Evos memberikan gempuran, memberikan tekanan bagi lawan-lawannya. Kagendra sekarang frenzy, tertembak low HP sekali, hampir tumbang oleh kepala suku kita yaitu seorang Zuxi. Cukup licin ya pergerakan dari seorang Frenzy. Nggak bisa sampai ter-takedown, bahkan Zuxi mendapatkan satu target. Maunya lagi headshot ke arah seorang Joshua. Nggak bisa dapetin Joshua, yang kiri juga nggak apa-apa. Tapi ternyata bukan Zuxi, melainkan Ponbit. Dari arah kejauhan yang berhasil untuk mendapatkan player-player asal Semarang tersebut. 5 tim tersisa, 5 tim bertahan. Tapi poros dari zona ini adalah PJFV. Ya, PJFV semakin matang. Lynx bahkan menumbangkan player terakhir dari Boom. Dan lihat betapa trigger disiplin dijaga. Ketika fight sudah selesai, ada sebuah
ada sebuah persentase datang dari bagian atas, Zuxi tarik mundur. Kemudian mereka regroup lagi, tapi sebentar lagi mungkin akan ada derby Conqueror karena Bigetron Red Villains juga mendekati ke arah bagian Persija EVOS. Tapi BTR juga punya PR untuk menahan seluruh player HFX dari bagian bawah. Alkev atau seorang Satar sekarang yang diberikan tanggung jawab besar menahan 3 player, walaupun lapar pun juga Ryzen dari bagian atas pun juga Yuhai akan cukup bisa membantu dia. Tapi kita lihat pergerakan dari HFX pelan tapi pasti mulai bergerak ke atas, mereka move as a unit. Atau Alkev tidak melakukan tembakan pertama, tapi Alkev ngepron udah mulai dekat juga. Akankah ada knockdown yang bisa didapatkan? Tapi hati-hati, semakin dekat semakin terdengar prone yang dilakukan oleh Alkev. Pelan-pelan, gesrek. Alkev. Kelihatan tidak ya Sinon? Lempar dulu nggak sih? Molotovnya dikit-dikit, tipis-tipis, mancing dulu. Alkev terpancing, reload sedikit juga. Menuju ke arah bagian kiri, ditembak 3 orang. Triple pick, apa yang bisa dilakukan? Tapi backup fire sangat baik dari seorang lapar. Mampu menumbangkan satu persatu. Reflect terjadi antara BTR dan juga HFX. Tapi HFX-nya pulang. BTR lah yang bertahan, Eldoge. Body system yang begitu cepat dilakukan oleh player-player dari Bigetron, tapi lapar terkena damage yang cukup besar dari HFX, kemudian dikontrol dari Nate yang dilemparkan oleh Persija EVOS. Bigetron Red Villains menyisakan Ryzen dan juga Yuhaiman, two big names, tapi Frenzy coba mengganggu dan DBS lagi-lagi still the meta for the DBS is too strong, dan kali ini bahkan 4 melawan 2. Sulit sekali, dan bahkan terpantau 2 orang di sana tertembak tapi belum ada knockdown. Bahkan Ryzen membalas dengan cukup tajam. Sang Baginda, sang Lord Manggis atau Ryzen dapatkan satu, ternyata tidak. Dia enter knockdown, misalkan satu, dan akhirnya kemenangan bagi Persija EVOS di game yang pertama.